Dinosaurus ini, nah ini nih kayaknya nih kawah purba nih. Nah iya ini nih, tuh kayak kawah kecil di atasnya ya, kayak gini. Si hulu, si aliran airnya ternyata ya, itu semacam ada kawah. Tuh dia guys. Iya benar. Ini dia yang disebut netizen kawah purba. Kita sekarang berada di bibir kawah purba ya. Ini elevasinya ketinggian 2142 meter dan kita tinggal beberapa meter lagi menuju ke kawah purba. Ini ya, dan turun. Dan inilah dia kawah purba dari jalur Parentas ya, Kampung Sumur. Kita kemarin berjalan hampir ya, kemarin 2 jam, sekarang udah perjalanan 2 jam juga dari pos dari desa atau Kampung Sumur ke Pasir Gadis. Itu hanya 1,5 jam karena di drop pakai ojek ya, sampai tanjakan Bang Iip atau apa ya, lupa lagi. Ini suasananya. Jadi di belakang atau di balik bukit Punggungan itu yang terhalang kabut, di bawah itu adalah kawah ya, kawah 1983. Dan ini suasana di puncak di lereng bibir kawah purba ya. Menelusuri Punggungan yang cukup terjal, kemudian kita turun menuruni lembahan juga yang sangat curam. Akhirnya kita sampai, namun saungnya kondisinya rusak. Aduh, saungnya udah hancur, guys. Oke, selamat pagi teman-teman yang berada di kawasan Kota Tasikmalaya, kerabat-kerabat kita, saudara kita yang berada, yang mudah-mudahan mendoakan kita di kawasan Kawah Purba di kawasan Gunung Galunggung. Yang di ketinggian 2.200 sekian, kita soalnya di GPS kurang dipahami dan dimengerti. Masih di dalam tas, kita bersama rekan-rekan dipandu oleh warga lokal sekitar, Kang Nurdin dan Kang Dedi. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan atas nama tim, rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat dan selamat sampai tujuan. Dengan itu mohon doanya, kita akan memasuki satu tanjakan lagi Kang ya, untuk menuju puncak, untuk menelusuri kawasan Parentas itu Kang. Kita didampingi oleh Kang Kardun. Ada kesan pesan mungkin Kang Kardun, silakan. Jaga kesana, pesan saya jaga aja hutan sebagaimana mestinya. Iya, terima kasih Kang Kardun ya. Dan mohon doanya untuk keluarga, kerabat-kerabat, sehobi, penggiat olahraga petualangan alam bebas untuk memasuki kawasan Kawah Purba, penduduk lokal setempat di sini yang dinamakan Kawah Bitu, Gunung Bitu ya. Mungkin kepada rekan-rekan yang peminat, baik dari kawasan Tasikmalaya dan sekitarnya yang sudah melihat dari pose-pose dari rekan-rekan yang lainnya, mohon jaga kelestarian alam, karena alam jaga kita dan kita jaga alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Backlight. Iya benar muat. Dua ribu. Ingat. Dulu simulan. Kayak iya nak. Power.
Halo. Mas sebelah. Mas Pak. Tes. Mas sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di Yopak Galunggung. Ini saya Sapari Agustin. Kebetulan lagi berbincang-bincang dengan tokoh pendakian yang merintis ke Kawah Purba Gunung Galunggung, Bapak Haji Nano Paton. Didampingi oleh Bapak Hadim, Bapak Sandi Gundil. Pak Sandi Gundil dan Pak Firman Stun. Mudah-mudahan kita ini bisa menjadi manfaat untuk kita mengerti bagaimana mendaki ke gunung. Barangkali kapan mulai merintis ke sana? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mohon maaf juga kepada semuanya, mohon izin atas izin dari Ketua Forum Komunikasi Pecinta Alam Tasikmalaya, kami bisa berbicara di sini. Saya pertama naik itu adalah sejak tahun 1982. Waktu itu nah tahun 90-an saya atas nama referensi dari Bapak Sutikno Bronto, Profesor Sutikno Bronto yang dia tuh dosen STTNAS Yogyakarta. Saya sempat ketemu dan beliau untuk mengambil S3-nya waktu itu di daerah Kawah Purba di sana. Tentang Galunggung. S3-nya itu. S3-nya itu. Nah, beliau sampai waktu itu membawa yang namanya tambang Karen Mantau itu yang 200 meter. Terus kemudian membawa portirnya juga 16 orang. Waktu itu karena akibat letusan Galunggung, jadi masih kering, masih gersang, nggak ada pohon-pohonan. Nah, setelah sekian tahun 90, saya mencoba untuk naik ke sana. Alhamdulillah waktu itu saya sampai. Saya bersama kawan-kawan berempat kalau nggak salah, seusia saya waktu itu. Kemudian berlanjut, saya punya anak, senang juga naik gunung. Kemudian saya kembali ke sana, ternyata jalur itu sudah robah, sudah banyak perubahan, sudah ada yang patah, itunya namanya bukit-bukitnya itu. Jadi batal lah waktu itu. Satu kali naik, dua, ketiga kalinya baru saya sampai di Purba. Dan keempat kalinya sampai juga gitu. Nah, ini mungkin yang jelas waktu itu saya tuh tidak berani katakan mengekspos sama kawan-kawan, berhubung karena emang sikap kami begitulah, sikap saya, bahwa saya tuh tidak mau memberitahu kepada kawan-kawan karena kekhawatiran daripada kerusakan. Kalau misalnya dikasih tahu sama kawan-kawan itu akan mungkin menimbulkan jadi kerusakan, apa itu sampah atau apa gitu kan. Terus jalur juga gitu. Nah, setelah sekarang kesini namanya Kawah Purba jadi booming. Banyak kawan-kawan dari saya termasuk termasuk anggota dari Forum Komunikasi Pecinta Alam Tasikmalaya, di mana di sana kurang lebih 172 kalau nggak salah organisasi yang ada di forum itu, di FKPAT itu. Pada pengen ke sana gitu, kayaknya seperti pengen rebutan kue tar gitu, kue ulang tahun, pengen ke sana semua gitu. Nah, pada akhirnya di antaranya ada anak saya juga terus ini sama dengan Hadim,
Anak saya berangkat naik 1 orang, berempat gitu. Kemudian generasi kedua saudara Hadim yang saya tahu gitu. Generasi ketiganya saudara ini Sandi dari Bunil. Pas keempat saudara Stun. Nah ini kalau seandainya berbicara tentang kawah purba, nah yang baru-baru itu silakan aja tanya gitu kawan-kawan. Saya cuma bisa begitu aja menyampaikannya karena emang terlalu jauh jarangnya bercerita. Apa itu dari mulai kerusakan atau misalnya jalur yang mungkin orang kadang-kadang nggak percaya kalau saya sampai ke sana gitu. Ya mungkin silakan aja tanya sama kawan-kawan muda ini. Ini setelah kita mendengarkan dari senior dari Apatan Barisan, barangkali nih pengalaman terakhir bapak-bapak yang baru turun 2 hari kemarin, sudah sejauh mana sekarang puncak purba itu barangkali mana? Terima kasih Bapak memberikan waktunya kepada kami untuk memberikan pemaparan tentang pengalaman kami yang baru saja kami lakukan dengan tim, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin pengalaman kami untuk mencapai ke arah purba ke sana Pak ya, mungkin untuk membutuhkan ekstra Pak, dari mulai satu mental, fisik, dan keterampilan. Mungkin tadi kan sempat berbincang-bincang juga dengan Bapak akan mengangkat satu buah destinasi wisata di lokasi kawasan purba tersebut Pak ya. Kayaknya itu hanya untuk para penggiat saja, tapi untuk kedepannya mudah-mudahan Pak bisa untuk, dan terutama diakses Pak, akses dari Singaparna menuju Paretas itu kan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk pengalaman kami, mungkin dari pengalaman ayah yang tadi diutarakan sangat jauh sekali perbedaan tahun mungkin ya Pak ya, dari tahun 82 dengan para, bisa dikatakan kami ini sangat junior sekali Pak. Tahun 82 dengan sekarang 2024 itu kan jauh, baik dari medan akses menuju lokasi Paretas ataupun trek yang akan dilalui kawasan kawah purba tersebut yang 42 tahun. Iya gitu. 42 tahun Pak. Bedanya udah lain. Ya, jadi ceritanya sangat jauh berbeda dengan dikatakan saya. Yang saya alami mungkin dari kontur tanah atau tumbuhan di sana yang tadi dikatakan oleh ayah itu kan dulu 82 itu sangat kering Pak. Kan habis Iya. meletus itu ya. Habis meletus. Tapi kalau saya yang alami sekarang dan rekan-rekan tim dari Tasikmalaya khususnya dari FKPAT di sana itu sudah mulai tumbuhan didominasi dengan akasia, popohan, dan lamtoros. Tapi yang saya jadi heran untuk kawasan gunung tersebut itu jarang Pak untuk pohon-pohon yang tinggi ya, yang saya rasakan, yang saya pengalaman di daki gunung A, B, C, D, kebanyakan tumbuhannya berlumut, tinggi, tapi untuk karakteristik Gunung Galunggung sendiri sangat unik Pak, yaitu dikarenakan ada mungkin suhu mungkin Pak dari sana. Jadi paling tinggi itu beberapa hanya gimana gitu 4 Pak. meter 5 meter. Ada yang lebih juga, tapi jarang sih yang sampai gede-gede gitu Pak. Gitu. Dan untuk akses Pak, yang saya khawatirkan Pak ya, terjadi kendala dari kerusakan jalan menuju kampung yang kemarin kan sebelum kita berangkat menuju lokasi tersebut, saya juga minta petuah juga dari ayah, mungkin melalui rekan juga, kemana sih saya harus bergerak, siapa yang harus dituju, kampung mana yang jadi sasaran, seperti itu. Ya seperti itu. Jadi ya kita memanfaatkan warga lokasi tempat Pak, untuk memudahkan akses mencapai kawasan kawah purba tersebut. Mungkin ada tambahan dari rekan lain, sama juga kemarin baru turun. Saya Pak. Kang Sandi kemarin tim Baru urutan ya, baru ketua urutan. tim. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kami baru turun hari Sabtu malam ya. Sabtu malam, jadi masih sangat terngiang bagaimana kami menjalankan atau menjalani trek-trek yang
bisa dikatakan luar biasa Pak. Menuju Kawah Purba itu dari awal sudah disediakan trek-trek yang sangat ekstrim mungkin ya Pak ya. Sangat terjal dan mungkin kanan kirinya kebanyakan itu jurang-jurang yang curam Pak. Di perjalanan juga kami harus dibantu oleh beberapa tali karena itu di perjalanan itu tidak ada pegangan untuk kami memanjat di medan tersebut. Jadi kami persiapan memang disediakan tali yang mungkin panjangnya antara 10 sampai 50 meter Pak. Itu disimpan atau dipasang di beberapa titik. Bahkan ada kejadian mungkin sedikit ekstrim, teman kita ada yang tergelincir, alhamdulillah tapi selamat. Mungkin kehilangan beberapa alat lah di sana kejadiannya. Tapi itu menjadikan motivasi buat kami Pak, bahwa kedepannya persiapan kami harus lebih matang. Untuk di Kawah Purba sendiri, alhamdulillah binatang-binatang yang masih alami itu kami dapatkan atau kami rasakan masih ada gitu. Contoh misalkan ada lutung Pak, lutung masih ada. Terus burung-burung itu, apalagi kalau pagi Pak, kami merasakan kenyamanan atau ketenangan alam itu benar-benar kami rasakan. Burung-burung pagi hari itu yang mungkin kalau misalkan di kota-kota itu sudah tidak terdengar, tapi di sana alhamdulillah Pak, suara burung-burung itu wah. Sambil kita melihat pemandangan ke kawah yang biasa kita tuju di Kawah Galunggung yang jadi tempat wisata, kami berada di atas itu Pak. Jadi alhamdulillah city light kalau malam itu kelihatan. Kalau misalkan pagi dikasih cuaca yang cerah, alhamdulillah Pak, pemandangannya nomor 1 Pak di Tasik Pak. Insya Allah Pak. Mungkin di dunia. Insya Allah kalau misalkan kita lebih dieksplor lagi Pak, insya Allah Galunggung itu akan tambah maju Pak. Alhamdulillah. Cuma emang tadi yang dibicarakan bahwa akses ke jalan menuju ke sana itu harus agak-agak diperbaiki. Mungkin demikian Pak. Ya. Mungkin kami dari pihak pendaki yang kemarin terakhir turun Pak, kami itu melakukan perjalanan selama 2 malam 3 hari. Sebenarnya kita juga bisa melakukan perjalanan 1 malam 2 hari bisa, tapi kami ingin menikmati perjalanan kami. Kami ingin melihat apa yang bisa Galunggung sajikan buat kita gitu ya Pak ya. Ternyata alhamdulillah dalam perjalanan itu dari awal kita start mulai dari kampung terakhir itu menuju camp pertama itu sekitar 2 jam sampai 3 jam setengah dari rumah penduduk terakhir, kampung terakhir sampai ke tempat camp. Namanya itu Pasir Gadis. Nama posnya, nama tempat campnya itu Pasir Gadis. Yang sudah dibiasakan oleh penduduk lokal di sana. Penduduk lokal memberikan semacam izin lebih baik kita camp di sana. Ya, perjalanan kurang lebih 2 sampai 3 jam setengah. Di sana mata airnya berlimpah Pak. Ada sungai, ada air terjun. Kita menikmati di sana Pak. Apa nama air terjunnya? Air terjun itu Legok Gede ya, itu Legok Gede itu. Nah, kita camp 1 malam di sana. Pagi-pagi sekitar jam 9 ya, jam 9 kita melakukan perjalanan lagi menuju Kawah Purba. Nah, mulailah dari sana, dari Pasir Gadis sampai ke puncak Dora. Itu medan yang sangat berat Pak. Medan-medan yang sangat berat yang tadi diceritakan, kita membutuhkan peralatan tali webbing yang kayak gitu. Itu terjal-terjal Pak. Ada yang bisa disebut kalau bahasa Sunda mah lutut dugi karena gado teh pengen Pak. Ayah terjalnya gitu Pak. Alhamdulillah, tapi dengan kekuatan fisik dan mental kita bisa melalui jalan yang terjal tersebut. Dari puncak Dora menuju ke Kawah Purba itu kita melakukan perjalanan
mungkin kurang lebih 30 menit. Dari dari Puncak Dora kita ke bawah lagi Pak, menuju ke Kawah Purba. Kawah Purba, nanti di Kawah Purba kita 30 menit kita pasang tenda di sana. Nah, nanti dari Kawah Purba situ kita bisa menuju ke spot-spot yang indah itu. Dinding ari Kawah Galunggung. Bukan Pak, jadi dari atas sana justru itu kelihatan Pak, longsoran yang dari kawah itu kelihatan. Kalau misalkan dari Kawah Galunggung yang tempat wisata sekarang kita melihat longsoran, justru kita kebalikan, kita dari longsoran melihat ke Kawah Galunggung ke bawah gitu. Jadi posisi kita lebih atas gitu Pak, dari Kawah Gunung Galunggung tempat wisata gitu Pak. Nah di sana mungkin kita dapat merasakan bagaimana enaknya ngecamp di sana. Yang saya rasakan itu pasir Pak, tapi itu ada beberapa titik yang pasir itu masih empuk gitu, empuk. Jadi bekas meletus itu Pak. Jadi kalau kita tekan itu jadi kayak gitu Pak. Kayak ada pegasnya gitu Pak. Jadi nggak padat gitu Pak. Itu yang merupakan pengalaman kita paling pertama menemukan kejadian seperti itu Pak. Dibanding gunung-gunung yang lain, baru sekarang saya menemukan pasir yang empuk kayak gitu Pak. Jadi alhamdulillah itu pengalaman. Kalau di video di YouTube itu Kawah Purba itu ya sekitar berapa hektar kalau kenyataan Bapak di sebesar dadaha atau sebagaimana? Wah, itu sulit ini ya, luas sekali Pak, luas sekali itu. Terus yang uniknya lagi di Kawah Purba itu cuma ada tumbuhan yang namanya kijeruk Pak, kijeruk itu tumbuhan yang dianggap dominan di sana Pak. Ketinggiannya antara 4-5 meter, itu nggak pernah mati sampai sekarang. Itu alhamdulillah. Tingginya juga rata Pak, hampir semuanya rata. Jadi tidak ada satu pohon atau dua pohon yang lebih tinggi dari itu. Jadi semuanya rata. Itu namanya pohon kijeruk. Itu keunikan yang kita alami di sana gitu Pak. Gitu. Yang lain nggak ada, yang besar-besar nggak ada. Nggak ada Pak. Cuma ya mungkin lah ada yang tadi disebutkan floranya masih asri banget Pak. Gitu, Pak. Setelah kita lama berbincang, bahkan lebih menarik nih Puncak Purba ini. Barangkali karena sesuai dengan konsep Geopark ada 4 pilar: konservasi, edukasi, pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, dan penerimaan masyarakat. Supaya ini lestari, tidak terganggu oleh wisatawan ke depan karena banyak pengunjung, barangkali standar apa yang kita perlu diterapkan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cuma menambahkan ya kita untuk memajukan langkah awal ke depannya, kita harus dari mulai awal penataan Pak, dari mulai akses jalur secara birokrasi RT RW setempat. Karena kenapa? Kita udah dari kalangan penggiat petualangan alam bebas, katakanlah pecinta alam ya Pak ya, kita sangat menyayangkan Pak, gunung segitu kalau orang Sunda mah sangat asri Pak. Betul apa yang dikatakan Kang Sandi, kita studi banding dengan gunung-gunung yang lainnya, berapapun ketinggiannya, bisa dikatakan Rinjani, Semeru Pak, sampah itu sudah menumpuk Pak, ngeri sekali. Dan kita ada salah satu sesepuh mungkin cik atuh kata Sunda nama gunung iya mah ulah dikukumaha gitu kan. Karena kenapa? Dampak lingkungan kita studi banding dengan gunung-gunung, sampahnya Pak ngeri gitu kan. Satu dari sampah, dua dari tingkat keselamatan, mungkin itu Pak. Adapun kalau pemerintahan setempat untuk memajukan kawah destinasi wisata Kawah Purba tersebut, oke lah, kita bantu support untuk tim teknisnya, mulai dari tim rangernya, tim rescue-nya gitu Pak. Dan untuk birokrasinya kita perlu berembuk dengan pemerintahan setempat gitu Pak, terutama di akses-akses yang bisa menjangkau ke area kawasan Purba tersebut. Apalagi kalau kita dikait-kaitkan dengan mistik ya Kang, di kawasan Kawah Purba tersebut ada beberapa orang, kita studi banding dengan kawasan Gunung Guntur Pak. Kemarin 3 bulan ke belakang saya naik Guntur, ada kita bercerita aja ya Pak ya, ada salah 2 orang ibu-ibu membawa air, bisa dikatakan itu air keramat Pak, dari kawasan, bukan di Kawah Purba tapi di area Gunung Guntur Garut. Kemarin
kemarin saya juga kaget Pak, begitu susahnya untuk menjangkau kawah purba tersebut, kita disuguhkan dengan air yang begitu berlimpah dan sangat dikeramatkan oleh penduduk setempat. Saya bukan apa-apa, kita ngambil aja, kita ngambil hikmahnya aja lah Pak, buat keselamatan diri pribadi Pak, gitu kan. Bukan tidak ada maksud apa-apa. Di sana kalau bapak-bapak dari pemerintahan untuk mengangkat itu bisa daya tarik juga kayaknya. Ada air khusus. Ada air di sana. khusus itu yang bisa dikatakan air kawah purba mata air jernih sekali Pak. Saya juga menerima informasi cik yang atuh mawa atuh nukitu mah gitu kan. Nah, saya kan awam Pak masalah gituan. Tadi kan bisa dikatakan ada yang namanya kayu jeruk Pak. Ada satu lagi Kilemo Pak di sana kan. Jeruk dan Kilemo. Terus kalau di kawasan hutan Sancang itu ada kapua mungkin ya seperti itu. Kalau di sana itu didominasi seperti itu Pak. Kalau di kawasan kawah purba tersebut. Dan mudah-mudahan Pak, kalau sudah ada standar, dibikin aturan bersama-sama pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan penduduk lokal Iya. supaya ini terjaga. Yang nanti yang akan naik ke Galung punya standar dan syarat-syarat yang sangat jelas supaya alam ini tidak rusak gitu ya. Itu barangkali sesuai dengan itu ya. Ada tamanya sedikit. Iya. Ini saya bicara tentang kenapa saya atau kami terangsang atau melihat itu secara hati nurani, melihat kawah purba itu. Awalnya saya tidak mengerti, tidak tahu bahwa itu namanya kawah purba atau kawah tua, disebut kawah saat juga atau gunung bitu. Gunung Guntur. Terus kemudian sebelum ketemu dengan bapak profesor itu, Profesor Pak Sucipto Broto itu, yang paling memikat hati saya itu, kalau dilihat dari Tasik, dari kota Tasik ataupun dari ya bibir kawah Galunggung yang wisata itu kan kelihatannya bahwa si kawah purba itu bentuknya seperti singgasana Pak. Singgasana. Yang dibayangkan oleh saya itu secara visual, wah ini singgasana nih. Jadi ada tempat duduk gitu, terus kemudian tempat nyender gitu, seperti kesannya tuh seperti seorang di keprabuan gitu, keprabuan dari kerajaan itu. Dia duduk di sana dan kalau melihat ke bawah ada jalur air terjun 2, itu seperti kakinya. Itu yang saya tertarik itu, pengen tahu kawah purba itu hanya. Ya, udah berapa kali? Saya 4 kali. 4 kali, alhamdulillah. Udah 4 kali. Tahun 82 sampai ke 24 udah 42 tahun nih. Mereka merintis. Alhamdulillah alamnya masih terjaga dan lestari. Ya itu. Bahkan kata Bah Anton Carlian, itu orang Arab itu suka minta air dari Galunggung, dari puncak Gunung. Ya, di samping dengan air Zam-Zam itu di kekuatan yang sangat dahsyat katanya. Itu barangkali diskusi dan dialog dengan rekan-rekan yang sudah ke puncak purba ini akan menjadi daya tarik wisata. Mudah-mudahan aspiring Geopark Galunggung menjadi nasional Geopark Galunggung, bahkan global Geopark Galunggung. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, bagikan dan komen. Salam Geopark, Pak. Salam Geopark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.